Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyansa Saputra, NIM 2311036, kelas Jumat Sabtu 4A, MK Ekologi Administrasi Negara, dosen pengampuh Citra IASA SP SI MSI. Saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Panti Asuhan Bunda Nuraida bagi anak-anak yang terlantar dan berkebutuhan khusus. Panti Asuhan Bunda Nuraida merupakan salah satu lembaga sosial dengan semangat kepedulian terhadap anak-anak yang kurang beruntung. Panti ini menjadi rumah bagi 80 anak asuh dengan dukungan dari 7 orang pengurus. Anak-anak di panti mendapatkan pembinaan spiritual, pendidikan informal, serta kegiatan sosial lainnya dalam suasana kekeluargaan. Namun di balik semangat dan keceriaan tersebut terdapat tantangan besar yang dihadapi, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak-anak asuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap sumber-sumber sekunder yang tersedia secara online. Studi dokumentasi adalah metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen relevan untuk memahami suatu topik atau fenomena. Dokumen-dokumen ini dapat berupa teks tertulis, gambar, video, atau rekaman audio yang memberikan informasi tentang suatu topik. Tujuan studi dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data, menganalisis makna dan signifikansi dokumen, mengidentifikasi pola dan tema, dan mengembangkan teori atau konsep. Kelebihan studi dokumentasi adalah data yang dikumpulkan sudah dapat mempelajari fenomena masa lalu dan memvalidasi temuan penelitian lainnya. Namun keterbatasan studi dokumentasi adalah keterbatasan akses ke dokumen, subjektivitas dokumen, dan perlu analisis cermat. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang diperoleh, Panti Asuhan Bunda Nuraida menunjukkan komitmen yang tinggi dalam merawat dan membina anak-anak asuhnya, meskipun menghadapi sebagai keterbatasan terhadap 80 anak yang tinggal di panti dengan rutinitas hariannya yang terdiri kegiatan belajar, beribadah, bermain, dan aktivitas sosial lainnya. Di antara mereka, 2 anak memiliki kebutuhan khusus sudah memerlukan perhatian serta pendekatan yang lebih insentif. Panti asuhan baik Allah telah menjadi tempat perlindungan bagi anak-anak terlantar, yatim piatu, dan korban kekerasan sejak lebih dari 5 dekade lalu. Keberadaan panti ini sangat penting, terutama di tengah meningkatkan angka kekerasan serta hadap anak kasus penelantaran. Dengan jumlah anak yang cukup besar, pengelolaan panti tentu menjadi tantangan tersebut, baik dari sisi sumber daya manusia, psikososial, maupun finansial. Anak perempuan korban kekerasan seksual yang tinggal di panti menunjukkan bahwa peran panti tidak hanya sebatas menyediakan tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat pemulihan psikologis. Sementara itu, anak laki-laki dengan IQ rendah menunjukkan kebutuhan akan pendidikan dan pendampingan khusus. Panti Asuhan Bunda Nuraida merupakan lembaga sosial yang telah memberikan kontribusi nyata dalam merawat dan membina anak-anak yang kurang beruntung sejak tahun 1972. Meskipun beroperasi dengan keterbatasan dana dan fasilitas, panti ini tetap berkomitmen menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi 80 anak asuh, termasuk 2 anak berkebutuhan khusus yang memerlukan perhatian khusus secara psikologis dan edukatif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kebutuhan utama panti saat ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari seperti sembako. Sementara rencana pengembangan usaha peternakan ayam sebagai solusi kemandirian ekonomi masih tertunda. Dalam kondisi ini, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, tidak hanya dalam bentuk bantuan material, tetapi juga dukungan moral, tenaga ahli, serta program-program pemberdayaan, keberlangsungan, dan peningkatan kualitas layanan di Panti Asuhan Bunda Nuraida sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Oleh karena itu, kesadaran dan kepedulian sosial dari seluruh elemen-elemen
masyarakat menjadi kunci utama menciptakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.